Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bersama, di dalam dunia maya atau di internet banyak sekali bisa Anda temukan aplikasi-aplikasi yang bisa dipergunakan baik secara cuma-cuma maupun berbayar. Misalnya mereka menggunakan konsep freemium yang mengimplementasikan kombinasi antara edutainment dan gamification. Misalnya adalah Duolingo. Ya, ini adalah aplikasi belajar bahasa yang menggunakan konsep gamifikasi untuk membuat pembelajaran bahasa lebih menarik. Di dalamnya ada elemen-elemen game, ada levelnya, ada poinnya, ada tantangannya, ya di mana Anda bisa belajar bahasa apapun, terutama bahasa-bahasa yang dikenal di dunia. Khan Academy juga platform pembelajaran online yang menggunakan konsep edutainment agar peserta didik atau siswa itu senang dengan matematika, sains, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Nike Run Club. Nike Run Club menggunakan konsep gamifikasi untuk membantu pengguna mencapai tujuan olahraga mereka. Ini pas untuk mereka yang ingin belajar olahraga secara menyenangkan. Aplikasi ini dibuat dengan menambahkan elemen-elemen yang biasa kita temui dalam dunia olahraga. Kompetisi, kita ada kompetitor untuk mencapai juara. Ada tantangannya, misalnya ingin memecahkan rekor dunia. Ada poinnya, ada medalinya ya, dan lain sebagainya. Ini semua tentu saja untuk meningkatkan motivasi mereka. Sekarang belakangan ini kita juga menggunakan device-device ya, seperti IoT yang kita pakai dalam tubuh kita seperti jam digital misalnya. Di situ Fitbit ya adalah contoh perangkat pelacakan kebugaran yang menggunakan konsep gamification juga. Masih ingat tidak dulu kita selalu belajar ilmu misalnya olahraga dan kesehatan. Kalau olahraga kita langsung beraktivitas di luar, tapi kalau belajar kesehatan kita mulai belajar mengenai jantung manusia, kita mulai belajar mengenai detak jantung ya, kita belajar mengenai tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, di dalam Fitbit itu ya selain misalnya dia punya fitur melihat kondisi detak jantung kita, kita juga bisa mempelajari ya kapan detak jantung kita tinggi, kapan rendah. Kemudian juga bisa dibantu kita untuk melihat sudah berapa jauh kita melangkah, seberapa jauh kita berlari, seberapa sering kita berdiri, ya. Bahkan Fitbit itu bisa memberikan tantangan-tantangan aktivitas agar kalau kita melakukannya maka kita menjadi sehat atau bugar. Nah, ini yang juga menarik dikeluarkan oleh McDonald. Apa itu? McDonald Monopoly. Nah, ini adalah menggunakan konsep gamification monopoli yang biasa kita pergunakan ya. Cuman kalau monopoli itu kan biasanya kita beli kotak-kotaknya sudah ada. Nah, dulu McDonald menggunakan ini sebenarnya untuk berjualan pada awalnya. Agar mereka tahu bagaimana McDonald itu menyediakan berbagai jenis layanan yang tidak sekedar makanan hamburger semata. Tapi konsep McDonald Monopoly ini sudah menjadi open di mana kita bisa membuat monopoli versi kita. Misalnya, kita tinggal di kota Palembang, kita bikin monopoli yang isinya adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Palembang. Atau kita ingin belajar geografi Asia, kita bikin monopoli yang kota-kotanya adalah kota-kota di Asia. Di mana kita bisa membeli aset, membeli properti di Vietnam, kemudian di Jepang, di Korea, di Malaysia, dan lain sebagainya. Ada lagi Autodesk Tinkercad. Ini adalah program mendesain 3 dimensi yang menggunakan konsep edutainment juga agar siswa belajar menyenangkan dengan teknologi. Nah, di sini ada misi yang harus dicapai. Ya, sehingga peserta didik jadi tertarik, ketagihan untuk terus berusaha belajar memenuhi misi yang menjadi tantangannya. Ada lagi yang namanya Water Heroes. Ini game online ya, yang menggunakan konsep edutainment untuk membantu anak-anak belajar tentang pentingnya pengelolaan air yang baik atau water management. Nah, sekarang kita lihat ya,
Di Indonesia juga banyak sekali anak-anak itu bermain dengan Roblox misalnya. Itu seperti Lego zaman saya kecil dulu, tapi kali ini Legonya itu berbentuk virtual, sangat, agile, banyak sekali variasinya, bisa bergerak dan bisa bermain secara bersamaan atau berkelompok. Belum lagi kita bicara game-game lain yang belakangan ini banyak sekali dipakai dengan konten pendidikan. Saya senang salah satu situs yang sering saya pakai yaitu ProProf misalnya. Kenapa? Karena di situ hal-hal yang dulu waktu kecil saya pakai untuk bermain bisa dipakai untuk pendidikan. Saya bisa membuat TTS, saya bisa membuat challenge membandingkan dua gambar yang berbeda, saya bisa membuat game hangman, saya juga bisa membuat game yang bisa mencari kata-kata yang tersembunyi dalam gambar dan lain sebagainya. Intinya adalah saudara-saudara sekalian, sudah banyak sekali aplikasi yang tersedia. Gamenya, platformnya kita cari yang gratis atau berbayar juga boleh tentu saja. Tapi kontennya kitalah yang mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.